Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu guru hebat. Bersama saya Iswadi SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Sep 5 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan menjabarkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya perkenalkan Ibu Dr. Randa Endang Sulistiawati MPD selaku fasilitator dan Bapak Agung Febrianto SPDGR selaku pengajar praktik. Saya sendiri Iswadi SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya benar-benar menyadari bahwa pendidikan itu merupakan sebuah pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan diri sesuai bakat, minat, dan potensi diri yang mereka miliki. Seorang guru harus mampu dan mau menuntun anak agar mereka mendapatkan potensi diri yang maksimal. Oleh karena itu, pembelajaran yang disajikan hendaklah terpusat kepada anak untuk memberikan kesempatan kepada mereka dalam berproses, bereksplorasi, dan menemukan konsepnya sendiri. Adapun perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, bahwa setelah mengikuti pelatihan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini membuat saya merasa senang, puas, dan bahagia. Karena setelah memahami makna kodrat alam, kodrat zaman, menuntun dan menghamba pada anak, saya menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan yang sudah saya lakukan, baik dalam pembelajaran maupun dalam pendidikan kepada murid saya. Perasaan bersalah itu timbul setelah saya mengintrospeksi diri atas hal-hal berikut ini. Pertama, saya memandang bahwa semua anak membutuhkan tuntunan yang sama dalam pengajaran dan pendidikan. Padahal, sesuai kodratnya, setiap anak terlahir dengan bakat, minat, kemauan, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Saya merasa bahwa pusat belajar bagi mereka adalah guru, sehingga kebebasan dalam proses menggali dan menemukan konsep terkekang oleh prinsip bahwa hanya sayalah yang akan menjadi sumber ilmu. Padahal seharusnya sebuah pembelajaran akan bermakna jika muridlah yang berproses dan menemukan sebuah konsep. Selanjutnya, saya kurang menyadari bahwa dunia anak yang masih senang bermain, sehingga jarang sekali saya mengajak mereka bermain, melakukan ice breaking sebagai pembangkit semangat dan motivasi dalam belajar. Dan saya juga merasa bersalah karena jarang melakukan refleksi diri atas kelebihan dan kekurangan dalam penyajian pembelajaran. Seharusnya saya menjadikan refleksi diri sebagai cermin untuk membenahi diri, memberikan pembelajaran dan pendidikan yang lebih baik lagi. Setelah menyadari kekurangan saya dalam pembelajaran, saya berniat dan bertekad untuk melakukan perubahan menjadi sosok guru yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya berencana menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melakukan asesmen diagnostik awal, membuat kelompok sesuai hasil analisis, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok, dan mengimplementasikannya. Kedua, saya akan menciptakan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dengan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada mereka untuk bereksplorasi, berproses, sehingga mereka sendiri yang akan menyimpulkan konsepnya.
saya akan menerapkan metode pembelajaran mikir, yaitu mengalami komunikasi, interaksi, dan refleksi yang saya dapatkan melalui bimbingan teknis dan pelatihan bersama Tanoto Foundation, salah satu lembaga filantropi pendidikan yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketiga, saya akan mengajak murid-murid bergembira sebelum melaksanakan pembelajaran melalui permainan atau game, ice breaking, bernyanyi, bermain, dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Yang keempat, saya akan melakukan refleksi setiap menyelesaikan pembelajaran untuk mencatat segala kekurangan dan kelebihan yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan meningkatkan minat baca anak melalui lingkungan fisik kaya teks dan sudut baca kelas. Nah, selanjutnya, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang bisa saya catat dan saya ambil hikmahnya. Melalui ide-ide dan gagasan yang saya rencanakan, selanjutnya saya akan menyajikannya ke dalam pembelajaran di dalam kelas. Dan berikut adalah catatan praktik baik tentang keberhasilan, tantangan, dan solusinya. Yang pertama, diferensiasi dalam pembelajaran. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid mendapatkan hak belajarnya sesuai dengan kebutuhan, kemauan, dan kompetensi yang dimilikinya. Tantangan yang dihadapi adalah bahwa saya harus bekerja ekstra dan lebih keras lagi karena harus bisa melayani, mendampingi, dan membantu setiap kelompok sehingga alokasi waktu harus efektif dan efisien. Sebagai solusinya, saya membuat perencanaan, mengatur strategi, pembentukan kelompok, merancang lembar peserta didik yang sesuai dengan pengelompokan murid, dan membiasakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, saya akan meningkatkan penerapan model mikir dalam pembelajaran. Mikir yang berarti mengalami komunikasi, interaksi, dan refleksi antar siswa di dalam kelas. Dengan mikir, pembelajaran aktif akan semakin berdampak. Melalui membaca dan mengamati, murid merasakan sendiri proses belajar yang menuntun mereka untuk menemukan sebuah konsep. Murid juga lebih sering berkomunikasi, berinteraksi dalam tanya jawab maupun diskusi. Selain itu, murid juga dilatih untuk merefleksikan pembelajaran yang mereka dapatkan. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah sebagian murid belum terbiasa mengikuti proses pembelajaran karena masih memerlukan bimbingan dan pendampingan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik. Sebagai solusinya, saya membentuk kelompok dengan anggota yang heterogen agar dapat saling berbagi dan aktif dalam membimbing murid yang memerlukan bantuan. Yang terakhir, saya mengajak murid memanfaatkan sudut baca. Melalui pemanfaatan sudut baca yang menarik, murid-murid akan termotivasi dalam meningkatkan minat bacanya. Mereka juga tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga merefleksikan bacaannya seperti membuat kesimpulan, peta pikiran, menjawab pertanyaan, kalimat utama, tokoh, watak, latar, amanat dari sebuah cerita. Selain itu, sudut baca juga menjadi sumber dan media yang baik bagi anak untuk berliterasi sebelum memulai pembelajaran. Tantangannya adalah minimnya buku-buku bacaan dan minat baca murid yang masih rendah. Sebagai solusi, saya mengajak murid-murid menyumbangkan buku-buku bacaan dari rumah atau mendownload dari internet dan mencetaknya untuk dijadikan sebagai sumber bacaan bagi murid-murid saya.
Demikianlah penjabaran saya kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.